Jika kamu seorang pemimpin dan ingin memperluas sebuah masjid demi kepentingan umat, namun ada satu orang yang menolak pindah, meski sudah diberi ganti rugi yang layak, apa yang akan kamu lakukan? 1. Memaksa demi maslahat banyak orang. 2. Menghormati hak satu orang itu walau pembangunan tertunda. 3. Hanya membangun di area yang sudah tersedia. Ini adalah kisah bagaimana pemimpin-pemimpin besar terdahulu menyikapi kala terjadi masalah tersebut, dan bagaimana Tuhan kita Allah telah memberi jawaban atas masalah tersebut. Langsung saja ke kisah Umar bin Khattab dan paman Nabi Muhammad Abbas bin Abdul Muthalib. Masjid Nabawi, salah satu tempat paling suci bagi umat Islam, tak hanya menjadi pusat ibadah, masjid ini juga menyimpan berbagai kisah yang penuh hikmah dan keteladanan. Salah satunya adalah kisah menyentuh antara Khalifah Umar bin Khattab dan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, sebuah kisah tentang wasiat, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah dalam setiap keputusan. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar. Umar memikul amanah sebagai khalifah. Ia dikenal tegas, tetapi penuh pertimbangan. Suatu hari Umar mengingat kembali wasiat Rasulullah, bahwa Masjid Nabawi perlu diperluas untuk menampung jamaah yang terus bertambah, namun ada satu kendala. Di samping masjid berdiri rumah Abbas ibnu Abdul Muthalib, sebuah rumah yang strategis, namun juga menjadi batas perkembangan masjid. Umar pun menemui Abbas. Dengan sopan ia berkata, "Wahai Abbas, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW berwasiat sebelum wafat. Beliau menginginkan penambahan jumlah masjid. Rumahmu sangat dekat dengan masjid, maka berikanlah rumahmu itu, dan kami akan mengganti dengan tanah yang lebih luas." Namun Abbas menolak. Ia merasa itu adalah hak miliknya dan tidak ingin memberikannya. Umar pun berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambil rumahmu dengan paksa." Abbas menjawab, "Itu bukan menjadi hakmu, mari cari penengah yang adil." Maka Abbas memilih Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang yang dikenal bijaksana dan memiliki kedudukan tinggi sebagai penasihat khalifah. Setelah mendengar duduk perkara, Hudzaifah pun berkata, "Aku ingat kisah Nabi Daud. Suatu ketika, beliau ingin memperluas Baitul Maqdis dan memerlukan rumah seorang anak yatim. Namun anak itu enggan memberikannya. Maka Daud mencoba mengambilnya secara paksa. Lalu Allah menegur beliau, 'Sesungguhnya rumah yang bersih dari kezaliman adalah rumahku.' Maka Daud pun mengembalikan rumah itu kepada pemiliknya. Abbas pun menatap Umar dan bertanya, 'Wahai Umar, apakah engkau masih ingin mengambil rumahku?' Umar menjawab, 'Tidak.' Lalu Abbas berkata, 'Maka bersamaan dengan itu, aku memberikan rumahku demi memperluas masjid Rasulullah SAW. Dengan keikhlasan Abbas dan sikap adil dari Umar, perluasan Masjid Nabawi pun dilaksanakan, tanpa paksa, tanpa konflik. Inilah contoh mulia dari pemimpin dan keluarga Nabi dalam menjaga amanah, adab, dan cinta kepada rumah Allah. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran tentang adab dalam berkuasa, keteguhan dalam menjaga hak, dan keikhlasan dalam memberi untuk Allah. Semoga kita bisa meneladani akhlak Umar dan keikhlasan Abbas dalam kehidupan kita. Amin.